Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali. Sore hari ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen Jakarta. Hari ini rencananya bakal mudik naik kereta. Kereta yang jadwal berangkatnya bisa dibilang enak banget ya. Kalau pas bulan puasa kayak gini tuh menjelang berbuka puasa. Tapi buat jadwal tibanya kayaknya gak enak teman-teman. Kita bakal naik kereta New Generation. Jalur Jogja-Jakarta tuh kayak wajib banget dikasih armada kereta New Generation ya. Tapi kita nggak naik kereta tambahan, kita bakal naik kereta api Bogowonto di kelas ekonomi. Gimana perjalanan sore hari ini mudik naik kereta api Bogowonto dari Jakarta menuju ke Yogyakarta? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Belum ada jam 10 loh, masih jam 21.45. Tadi di setting mode malam. Sebuah perbedaan kasta ekonomi. Sebelum masuk ke dalam stasiun, kita beli makanan dulu ya teman-teman. Tadi lupa mau beli jajanan. Mau beli nasi goreng udah buka belum ya? Langganan saya tuh di sana ada nasi goreng sama mie goreng kue tiaw gitu. Kok nggak ada ya pedagangnya? Atau pindah? Biasanya di sebelah sini tuh ada pedagang nasi goreng sama mie goreng gitu. Tapi kok belum buka ya? Karena nasi gorengnya tadi belum buka, saya tanya di babang-babang Batagor. Saya beli Batagor tadi buat cemilan, ternyata belum buka. Masih agak malam katanya. Ya udah kita beli nasi rames, nasi uduk aja teman-teman. Jadi di depannya stasiun tuh banyak banget pedagang-pedagang ya. Ada jajanan, ada makanan. Itu bisa beli sebelum naik ke kereta kalau mau bungkus. Udah beli nasi uduk tadi harganya 20.000. Itu sayurnya pakai bihun sama sambal goreng kentang, terus lauknya pakai ayam ya. Sama beli cilok 10.000, jadi totalnya 30.000 buat beli jajan sama makan di stasiun Pasar Senen. Saya juga sama Mas Ikal juga beli makan. Kita mau balik ke Jogja naik Bogowonto. Boleh masuk kok ya? Udah jam 5 sih sekarang. Suasana hal keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen. Ini di dekat gate 2 untuk jalur 34 dan gate 1 lumayan ramai ya teman-teman. Karena banyak kereta-kereta yang berangkat sore ini. Ada Majapahit ke arah Malang, ada Cikuray ke arah Garut, Bandung, ada Jayakarta ke arah Surabaya, Gubeng, dan Bogowonto. Terus nanti ada Cawang Jaya. Jaraknya deket-deket. Ada apa lagi tuh? Senja Utama Jogja dan Madiun Jaya, dan semakin malam semakin ramai. Kita masih belum boleh masuk ya karena masih ada Cikuray dan Jayakarta. Kayaknya nanti setelah dua kereta itu berangkat baru boleh masuk ke dalam peron jalur keberangkatan. Jadi masih nunggu. Kalau di stasiun lain kan masuk tinggal masuk aja ya. Kalau misalkan belum tersedia keretanya pun bisa nunggu di dalam. Tapi kalau di Pasar Senen ini nggak boleh masuk karena dicek dulu sama petugas Bapak Satpam PKD-nya. A few moments later. Kita masuk dan tetap nunjukin tiket. Terima kasih Pak. Bisa tiket fisik atau tiket yang dari aplikasi Akses BKI ya. Dicek biar kita nggak salah naik kereta teman-teman. Karena di sana nanti ada dua jalur, jalur 3 dan jalur 4. Meskipun sebenarnya udah dipisah dengan ini ya. Jadi biasa di situ masih dicek cuman tiket aja, nggak nunjukin KTP. Nanti di atas baru nunjukin identitas. Nggak tahu kenapa ya di Pasar Senen ngeceknya sampai 2 kali. Padahal stasiun lain ya boring masuk aja gitu kan. Apalagi di Jogja yang padat banget keretanya. Kalau di Pasar Senen ini sampai ditahan dulu di depan, baru nanti boleh masuk 1 jam sebelum keretanya berangkat biasanya, atau setengah jam. Nah kita naik lagi ke atas, tadi jalur 3 ya, berarti sebelah kiri, jalur 4 sebelah kanan. Sebenarnya udah dipisah juga sih. Rangkaian keretanya belum ada. Nah di atas ini baru nanti disuruh nunjukin identitas
Atau kalau nggak mau nunjukin identitas, kalian bisa masuk lewat Face ID di sebelah sini. Tinggal scan wajah aja, tapi harus sudah terdaftar di sistem. Pintu 1 disiapkan, hati-hati langsuran lokomotif dari jalur 2 ke jalur 1. Pintu 1 disiapkan. Kita ke belakang, Mas. Lihat logo apa ke belakang? Kita mau lihat dulu nanti. Oh iya. Kereta tambahan di KPN. Oh iya. Yang di sana ada kereta api Majapahit, kereta ekonomi terlaris dari Jakarta ke Malang dan Malang ke Jakarta ya. Rangkaiannya pakai kereta ekonomi New Generation tuh. Penuh banget tuh penumpangnya Majapahit tuh. Anda telah tiba di stasiun Pasar Senen. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar. Kereta paling laris, tapi jadwal berangkatnya sekarang jadi kayak kurang enak ya. Jam 5 lebih 40. Padahal sebelumnya jam 19.20, itu enak banget sih. Jadi kayak tukeran jadwal sama Jayabaya. Pelangsiran kereta api Taksaka Pasar Senen Lempuyangan. Ini eksekutifnya pakai rangkaian Taksaka semua nih, Bogowonto nih. Dari dulu malah. Saya duduknya di kereta ekonomi ya teman-teman. Kereta makannya juga punya Taksaka sekalian dong. Taksakanya nyambil di sini, Mas. Kereta makannya juga. Taksaka lain ini. Wah, ekonomi. Ekonomi yang rasa eksekutif. Saya dan Mas Ikal duduknya di ekonomi 5, paling belakang. 6 yuk? Lali nih, nambah. Nambah isinya. Ekonominya bukannya biasanya 5? 6 ya. 12 6. Ekonomi 6 paling belakang sendiri ya ternyata. Buntut. Penumpangnya sepertinya ramai teman-teman. Hah? Depan apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nomor 15. Iya. Kene wae. Loh, udah ada yang naik ternyata. Nuwun. 15 CD sama Mas Ikal sebelah kiri ya. Nah, di sini dapat jendela yang full teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian kereta ekonomi Bogowonto yang akan saya naiki menuju ke kota Jogja. Ada yang bilang jalur Jogja Jakarta atau arah sebaliknya tuh wajib banget dikasih kereta-kereta ekonomi ataupun eksekutif yang speknya rata kanan ya, spek premium, spek new generation seperti ini ya teman-teman. Dan Bogowonto adalah salah satu kereta ekonomi yang membawa rangkaian kereta ekonomi stainless steel new generation yang pintunya udah otomatis, sambungannya juga pakai sambungan akordeon, jadi lebih kedap suara dan lebih nyaman tentunya teman-teman. Pokoknya ini spek rata kanan paling tingginya kereta ekonomi di Indonesia. Jadi kereta ekonomi di Indonesia tuh macamnya banyak banget ya, ada yang kursi tegak berhadapan, ada kereta ekonomi new image, premium yang belum stainless steel, premium stainless steel, premium modif, terus ada lagi new gen modif, new gen stainless steel, dan yang terakhir baru keluar tahun ini ada kereta ekonomi kerakyatan. Tapi untuk paling atas spek paling tingginya yang ini nih, yang udah mirip kayak kereta eksekutif. Dan Bogowonto juga bawa kereta kelas eksekutif. Kereta eksekutifnya pakai yang new generation juga, spek rata kanan tertinggi kereta eksekutif. Tadi pakai rangkaiannya kereta Taksaka ya. Jadi kalau mau ke Jogja tuh pilihan kereta-kereta new generation tuh banyak. Yang penting nggak beli tiket yang subsidi. Ya meskipun ada yang harga 300 ribuan,
masih dapat kereta premium ya. Untuk Bogowonto ini tarifnya 300 sampai 350 ribu dari Jogja ke Jakarta ataupun Jakarta ke Jogja. Penumpangnya juga lumayan ramai kayaknya, tapi nggak seramai kereta-kereta yang malam. Di sebelah sana ada kereta tambahan Yogyakarta Pasar Senen pakai lokomotif 204 livery yang baru, white and blue ya teman-teman. Dan di jaluran sebelah sini ada kereta api Serayu pakai lokomotif CC203, lokomotif seri yang aerodinamis bentuknya. 9501 lokomotif CC203 pertama di Indonesia. Di musim angkutan lebaran ini banyak banget kereta tambahan, terutama rutenya Jogja-Jakarta ya. Yogyakarta Gambir, Lempuyangan Pasar Senen, Yogyakarta Pasar Senen, banyak banget. Termasuk salah satunya ini teman-teman, kereta tambahan Yogyakarta Pasar Senen. Full kelas eksekutif rangkaiannya, ini ditarik lokomotif CC2040301. 204 tapi bentuknya kayak 201 ya, hidung kotak. Ini pakai livery zaman dulu, zaman Perumka, white and blue. Liverynya 203 yang tadi tuh, biasanya dinasnya zaman dulu tuh kayak gini nih liverynya. Sebelum yang warna oranye sekarang. Lokomotif favoritnya siapa nih? Nah, kalau kereta tambahan itu belum tentu dapat kereta new generation ya teman-teman. Pasti ada kereta yang kayak gini nih, dapat kereta eksekutif lama. Karena emang kereta tambahan itu pakai kereta-kereta yang seadanya digabung jadi satu menjadi kereta tambahan. Nah ini 201 nih, yang sana 204. Serupa tapi nggak sama. Sama-sama kota tapi beda seri. Jadi kalau buat kereta tambahan itu belum tentu pakai rangkaian kereta new generation seperti ini ya, meskipun ada kereta yang pakai rangkaian new generation ya. Tepat waktu jam 18:10 berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen, keberangkatan awal kereta api Bogowonto. Ini berangkat awal, penumpangnya nggak begitu ramai ya teman-teman, masih sepi untuk di kereta ekonomi 6 paling belakang. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Bogowonto yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 37 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Berangkat dari Pasar Senen langsung buka puasa ya teman-teman. Pas jam maghrib waktu berbuka. Jadi naik ke kereta langsung buka puasa. Berhentian pertama di stasiun Jatinegara. Ini mulai ramai yang naik teman-teman dari Jatinegara. Jadi kalau nggak dari Pasar Senen kalian bisa naik di Jatinegara kalau naik Bogowonto. Tadi setelah berangkat dari Pasar Senen, kereta api Bogowonto masih berhenti di stasiun Jatinegara untuk naikin penumpang teman-teman. Lumayan ramai yang naik. Terus berangkat lagi, berhenti lagi setelah Jatinegara di stasiun Bekasi. Jadi yang naik di Bekasi juga lumayan ramai penumpangnya. Dan setelah Bekasi masih berhenti lagi untuk naik penumpang di stasiun Cikarang. Yang naik juga banyak banget ya ternyata. Dan sekarang sudah mulai kelihatan terisi penuh di ekonomi 6. Dari kapasitas total 72 penumpang di satu kereta ekonomi 6 ini kayaknya udah 80-85% terisi penumpang ya. Cuman menyisakan 1-2 kursi aja yang masih kosong, terutama yang di posisi gang, karena kebanyakan mengisi di sisi jendela kalau yang sendirian. Tapi kebanyakan kursinya juga udah 2-2 nih, full coy. Bawa koper-koper gede juga tuh. Kereta ke arah Jogja yang speknya rata kanan new generation stainless steel itu pasti laris ya. Berangkat jam berangkatnya itu sebenarnya enak, cuman jam tibanya di Jogja itu menurut saya Bogowonto ini kayak kurang enak aja sih. Kecuali kalau pas bulan puasa mungkin jam-jam sahur, mungkin bisa langsung sahur kulineran di Jogja. Tapi kalau hari biasa kayak kurang enak aja kalau mau liburan.
bisa jadi kemungkinan ada yang turun di Purwokerto, di Keroya, di Kebumen. Karena emang kalau kereta yang berangkat dari Jakarta New Generation Stainless Steel dan jamnya nyampe di Purwokerto, di Kebumen yang masih jam-jam tengah malam yang nggak kemalaman, nggak kebagian, itu ya Bogowonto ini sih yang enak daripada yang lain. Laris ternyata, apalagi ekonomi 1, 2, 3, 4 kayaknya bakal lebih penuh lagi sih. Kita coba untuk wifi, layanan wifi KAI teman-teman. Ini udah koneksi otomatis saya. Ya, sayang sekali. udah sayang sekali. Tadi udah dibilang bisa internetan kalau kereta-kereta Daup 6 Jogja. Ternyata di Bogowonto ini dia nggak bisa dipakai nih. Wifi-nya nggak diisi paket datanya ya. Saya nggak tahu sih di KAI ini sistem wifi-nya itu pakai kayak paketan internet handphone gitu, pakai modem atau gimana ya. Jadi kalau pas lagi kayak gini cannot provide internet berarti nggak bisa dipakai. Biasanya nyambung. Saya pernah di Lempuyangan nggak naik Bogowonto, tapi di ruang tunggu gitu nyambung wifi-nya waktu masih pagi gitu. Yang Bogowonto pagi dari Jogja ke Jakarta. Ini nggak bisa dipakai. Atau disuruh login pakai apa ya, daftar-daftar gitu. Terakhir naik Parahyangan tuh disuruh ngisi form gitu sih. Tapi ini no internet ya, nggak bisa berarti. Tuh nggak bisa, nggak keluar formnya juga. Berarti emang nggak bisa dipakai sepertinya teman-teman untuk wifi di atas kereta api Bogowonto. Sayang banget. Padahal mau ngetes wifi. Ada fasilitas wifi-nya tapi tidak selalu tersedia ternyata. Harusnya ya sebisa mungkin wifi-nya tetap bisa tersedia lah ya, karena penumpang juga udah bayar tiket mahal, fasilitasnya harusnya terlalu bisa dipakai gitu. Itu ada mau routernya tuh yang bulat kayak UFO di tengah-tengah. 22 derajat coy, dingin banget. Di luar juga hujan. Pencet. Saya mau ke kereta restorasi. Jalannya lumayan jauh kayaknya nih. Ternyata penuh teman-teman penumpangnya Bogowonto. Tuh, ramai banget. Semakin ke depan semakin penuh ekonominya. Tuh, full coy. Ekonomi yang depan-depan. Ekonomi 1 tambah penuh. Banyak anak kecil juga ya. Pada mudik kayaknya teman-teman. Sampai di kereta restorasi. Hah? Apa? Rusak. Wah, udah mode malam, temaram. Karena di kereta ekonomi tadi lumayan dingin AC-nya, suhunya teman-teman. Jadi saya sama Mas Ikal memutuskan untuk ke kereta restorasi. Ini tadi ada di depan ekonomi 1, jadi jalannya lumayan banyak. Melewati beberapa kereta ekonomi ya, hampir 100 meter lebih. Dan di belakangnya eksekutif 4 ya kalau dari Pasar Senen menuju ke Jogja. Dan ini kereta makannya pakai kereta makan punyanya Taksaka M1023004, karena yang kayak gini tuh yang kursinya warna emas kayak gini cuman punyanya Taksaka sama Argo Lawu. Selain itu warnanya biru yang generasi pertama yang punya Argo Dwi Pangga sama Argo Bromo Anggrek. Terus setelah itu
digeneralisasi, umum semua warnanya sama, yang model batik itu, mau yang Argo Semeru, Argo Wilis dan lain-lain, itu sama kayak punyanya kereta yang lainnya New Generation, warnanya batik. Tapi yang beda itu yang punya Taksaka, Argo Dwi Bangga, Argo Lawu sama Argo Bromo Anggrek. Cuma 4 kereta itu aja yang pertama kali keluar stainless steel New Generation. Coraknya warna emas kursinya buat punya Taksaka. Ini goncangannya lumayan terasa di kereta restorasi, bergoyang-goyang banget. Kecepatan kita 105 km per jam, belum sampai kecepatan maksimal. Saya beli coklat panas, hot coklat Rp14.000. Tadi bingung mau beli apa buat menghangatkan badan. Ada gorengan juga ternyata ya. Tadi ada menu gorengan ternyata teman-teman. Udah malam tapi masih tetap ramai untuk kereta restorasinya. Ada yang pakai laptop juga tuh. Kayak lagi ngerjain tugas atau apa. Kita memasuki kota Cirebon dan sekarang melintas langsung di stasiun Cirebon Kejaksan ya teman-teman. Jadi di kota Cirebon ini ada 2 stasiun kereta, ada Cirebon Kejaksan dan Cirebon Perujakan. Nah untuk di Cirebon Kejaksan ini kereta api Bogowonto melintas langsung alias nggak berhenti. Untuk naik turun penumpangnya kereta api Bogowonto ini dilayani di stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Meskipun bawa kereta ekonomi dan kereta eksekutif yang New Generation stainless steel, tapi berhentinya nggak di Cirebon Kejaksan, berhenti di Cirebon Perujakan. Erlangga itu ya. Kita awal 3 menit dari jadwal tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Kayak di luar hujan ya teman-teman. Di Cirebon Perujakan ini kita masuk di jalur sisi sebelah mana nih? Selatan ya berarti. Jalur yang menuju ke arah Purwokerto, Keroya, sampai Jogja. Jadi di Cirebon Perujakan ini ada percabangan jalur kereta, memutuskan kereta itu mau lewat selatan atau lewat utara. Contohnya di sana tuh ada kereta api Airlangga sepertinya, yang di jalur berapa itu, di peron sebelah sana. Keretanya dari Surabaya Pasar Turi, lewat jalur utara, lewat Semarang, tujuannya ke Jakarta. Ini kalau naik kereta-kereta yang lintas utara bisa lewat jalur rel yang sebelah sana. Tapi kalau lewat jalur selatan, lewat Jogja, pasti lewatnya jalur yang sebelah sini, meskipun melintas langsung ya. Ternyata penumpang yang turun di Cirebon itu juga banyak banget ya. Dari Pasar Senen mungkin beli tarif khusus. Wudhunya agak jauh ya teman-teman, karena toiletnya nggak ada yang dideketin sama kereta restorasi. Jadi untuk wudhu tetap harus ke toilet kereta. Jadi untuk wudhunya kita tetap harus ke toilet yang ada di kereta eksekutif ataupun di kereta ekonomi. Oke. Ya semoga aja kedepannya ada tempat wudhu khusus di kereta restorasi dekat musola ya. Wudhunya tetap di sini, pakai wastafel sama cuci kakinya pakai ini foot washer di bawah. Tinggal tekan keran yang ini nanti airnya mengalir tuh di bawah. Nah, ini untuk wastafel, jadi kakinya nggak perlu naik lagi ke wastafel, udah ada tempat cuci kakinya khusus. Setelah wudhu kita balik lagi ke musola yang ada di kereta makan, di kereta restorasi. Harusnya tuh toilet ada yang dideketin sama kereta restorasi ya, biar wudhunya nggak kejauhan. Soalnya kalau ke belakang di ekonomi itu juga toiletnya di belakang sana, di sini nggak ada. Di sini ada fasilitas musola yang bisa digunakan untuk sholat selama perjalanan naik kereta.
Ini harusnya ada sandal alas kakinya, tapi kok nggak ada ya? Apa diganti itu sandal jepit ya? Kalau mau wudhu, misalkan pakai sepatu, biasanya di kereta-kereta yang new generation tuh udah ada sandal alas kaki yang dari sandal khusus. Jadi nggak usah bingung kalau pakai sepatu, tinggal dicopot aja, ganti pakai sandal. Ini musolanya juga cukup luas ya teman-teman. Bisa muat buat 3 orang muat sih ini. Kalau 4 orang nggak cukup, 3 orang paling. Kalau mau nyaman ya 2 orang. Ada sajadahnya, terus di sini ada alat-alat sholat, ada sarung sama mukena kayaknya. Kalau misalkan nggak bawa alat sholat, bisa pakai yang ada di kereta. Jadi cukup lengkap untuk kereta yang udah new generation stainless steel ya. Kebanyakan keretanya ke arah Jogja. Ini adalah layanan kereta kelas eksekutif di kereta api Bogowonto, kereta eksekutif new generation stainless steel, dan ini pakai armada, rangkaian keretanya Taksaka ya teman-teman. Sepi banget dari Jakarta ke arah Jogja untuk musim mudik di minggu pertama ini, di awal-awal minggu. Untuk eksekutifnya sepi banget teman-teman. Di eksekutif 4, nggak tahu eksekutif 1, 2, 3 mungkin lebih rame. Yang lebih rame di ekonomi sih. Kereta eksekutifnya nggak begitu penuh penumpangnya. Tuh, sepi banget ya. Jadi legroomnya lebih lega, terus kursinya lebih jumbo, tapi untuk interiornya dia lebih sama aja sih. Nggak ada bedanya. Kenapa saya bilang kereta ekonomi yang new generation stainless steel ini dia udah spek paling rata kanan paling atas dan mirip dengan kereta eksekutif, karena satu dari interiornya ini udah mewah banget, nggak ada feels kelihatan ekonominya cuy. Terus untuk interiornya ini dia kayak lebih modern, minimalis gitu ya, melengkung mirip dengan kereta cepat bus, karena emang ini kayaknya ngadopsi kereta cepat bus ya. Di ujung depan dan di ujung belakang itu ada panel informasi digital yang gonta-ganti informasinya jadi lebih informatif. Jadi orang tuh bisa ngeliat sekarang kita lagi nyampe mana, stasiun selanjutnya apa, sampainya jam berapa, terus kecepatannya berapa, suhu berapa, dan juga ketersediaan toilet itu apakah lagi dipakai atau enggak. Dan ada juga di sebelah kanannya kayak informasi digital lainnya, ada nama kondektur dan nomornya yang bisa dihubungi untuk kalau misalkan kita ada kendala selama perjalanan. Terus yang di kiri itu hiburan sih, yang gede yang di depan ya, tapi kayaknya buat iklan doang, meskipun ada TV-TV kecil yang gantung di ujung atap keretanya. Terus dari nomor-nomor kursinya dia udah pakai LED yang nyala, bukan pakai yang tempelan lagi. Dan juga itu nyusul apa dia? Nyusul kereta kayaknya. Dan juga untuk di sebelah kanan dekat jendela itu dia lebih luas ya, tempat untuk naruh barang itu bisa banyak banget, dari ujung depan sampai belakang itu bisa buat naruh barang banyak banget dibandingkan di mana ada meja kecil. Terus untuk colokannya dia ada 2 setiap kursi dan ada 2 buah, dan ada 2 tipe colokan, universal yang kaki 3 sama yang colokan kaki 2, kaki 3 untuk internasional dan kaki 2 untuk yang Indonesia. Terus depannya ada saku yang bisa buat naruh barang. Di tengah sini ada USB charger. Jadi kalau nggak mau ngecas lewat sana pakai kepala charger, misalkan penuh, kalau kalian mau ngecas gadget atau handphone itu bisa dari tengah sini. Ini ada USB chargernya juga di sela-sela kursi, di tengah-tengahnya ya. Terus untuk rak bagasinya juga dia luas, lega, gede gitu. Jadi untuk naruh koper gede itu aman banget sih teman-teman, nggak bakal jatuh kayak kereta-kereta ekonomi lama. Pintunya juga otomatis buka tutup sendiri, jadi tinggal pakai tombol dipencet-pencet, nggak perlu geser-geser, lebih memudahkan penumpang untuk membuka tutup pintu dan meminimalisir orang-orang yang suka buka pintu tapi nggak mau nutup lagi teman-teman. Dan di sini juga ada fasilitas wifi selama di atas kereta. Nanti kita coba ya wifi di kereta ekonomi Bogowonto ini apakah bisa. Biasanya itu kereta-kereta arah Jogja tuh wifi-nya nyala semua sih, terutama untuk kereta ekonomi yang new generation stainless steel ya. Jadi nggak ada bedanya dengan kelas eksekutif secara overall ya, layout, spesifikasi, interior, dan fasilitas lainnya. Yang membedakan kalau sama eksekutif cuman bentuk kursinya, jumlah kapasitas penumpangnya, sama jarak antar kursinya. Kalau eksekutif dia lebih lega, ada footrestnya, kursinya lebih jumbo,
kapasitas penumpangnya lebih sedikit, tapi menurut saya untuk kursi yang stainless steel new generation itu dibandingkan kelas eksekutif, kelas ekonomi ini yang paling ergonomis buat orang Indonesia. Enak banget dibandingkan kursi kelas eksekutifnya teman-teman. Jadi daripada naik eksekutif yang tarifnya lebih mahal, naik ekonomi ini menurut saya udah enak banget sih, udah oke banget buat perjalanan jauh dan perjalanan malam. Oh ya, ditambah lagi nanti ada mode malam ya harusnya. Nanti kita coba lihat ya, apakah mode malamnya bakal digelapin segelap saya waktu naik kereta low daya tambahan. Karena beberapa kali saya naik kereta ekonomi new generation seperti ini tuh mode malamnya cuma di dimmer. Ini kan masih lampu terang banget nih, nyala semua ya, putih gitu. Nanti di dimmer biasanya agak redup warna kuning. Nah mode malam itu mati semua, yang menyisakan lampu di sebelah kanan kiri kereta doang. Jadi lampu utamanya mati. Nanti kita lihat ya kalau udah jam 10 naik. Udah disetting ke mode malam ya, padahal belum ada jam 10 loh, masih jam 21.45. Tadi disetting mode malam tuh 21.30 malah. Dan ini ternyata mode malamnya cuma disetting ke lampu yang temaram ya teman-teman. Lampu putihnya itu yang lampu utama yang hilang-hilang di tengah kabin tuh mati, tinggal menyisakan LED sepanjang kereta. Jadi ini lebih redup, cuman masih terang. Nah, ada satu tingkatan lagi yang itu mode malam paling the best, bisa gelap banget. Kereta ekonomi new generation kayak gini tuh bisa dimatiin lampu utamanya terus nyala cuman di samping itu. Jadi kalau mau tidur tuh enak banget. Meskipun gelap tapi masih tetap kelihatan di dalam kabin kereta ini karena nomor-nomor LED-nya tetap nyala. Jadi kalau misalkan digelapin sekalipun ada orang mau turun atau naik, itu kalau mau nyari nomor kursi mungkin masih kelihatan lah. Dan ambience light dari lampu LED itu masih menyinari kabin kereta, ditambah di bawah itu juga ada. Jadi eman-eman gak sih ada fitur mode malam yang bisa sampai gelap tapi nggak dinyalain sampai maksimal. Saya terakhir dapat kayak gitu tuh naik low daya tambahan. Bahkan ada yang komen low daya regulernya mode malamnya kayak gini, bukan yang kayak low daya tambahan waktu itu. Jadi kayaknya tergantung teknisinya atau gimana ya, nggak ada SOP-nya sih kayaknya. Harusnya bisa lah ya dibikin SOP gitu, kereta new generation stainless steel yang ekonomi sama eksekutif. Kalau mode malam pasti dimatiin semua lampunya biar gelap, biar penumpang juga lebih nyaman. Toh juga tarifnya lebih mahal kan, udah bisa dibilang hampir menyamai eksekutif. Jadi kayak sayang aja gitu kita bayar mahal tapi fasilitasnya nggak dimaksimalin yang kita dapat. Wifi-nya tadi juga nggak ada, bisa connect tapi nggak bisa buat internetan, paketannya mungkin habis atau gimana. Sama mode malamnya nih dia nggak dinyalain full ya. Ya semoga aja ke depan jadi lebih better lah. Untuk kecepatan kereta api Bogowonto ini maksimal 110 km per jam ya teman-teman. Yang sebelumnya sebenarnya kereta ini bisa melaju sampai 120 km per jam untuk kecepatan maksimalnya, menyamai kereta-kereta kelas unggulan, kelas eksekutif kayak Taksaka, Argo Lau, Argo Dwi Bangga dan yang lainnya. Tapi mulai akhir 2025 itu beberapa kereta yang kelasnya campuran, yang bawa ekonomi dan eksekutif, yang udah pakai rangkaian new generation yang sebelumnya kecepatan maksimal 120 diturunin maksimal 110 km per jam. Dan di lintas Cirebon sampai Perupuk ini tuh termasuk salah satu jalur yang halus banget, enak banget dibuat kebut-kebutan. Dan bisa didengerin sendiri ya, kereta ekonomi new generation, peredamnya itu sangat-sangat enak banget ya, oke banget, ngeredam suara hentakan dari luar, berisik bising dari luar tuh nggak masuk ke dalam kabin. Tambah pintunya otomatis, goncangannya minim dengan kecepatan yang lumayan ngebut. Jadi udah sampai 109 km per jam. Kita nggak kerasa berisik. Ini termasuk lumayan sunyi kabin keretanya. Jadi kalau mau tidur tuh enak banget. Cuman emang tipikal buki K10 tuh kayak gini, truk. Tapi yang bukan yang kerutuk gitu sih. Enak banget sih ini. Lampunya dimatiin, mode malam, temaram, jadi tinggal tidur, AC-nya dingin, keretanya ngebut, nyaman banget. Makanya saya bilang ini spek rata kanan kereta ekonomi saat ini. Ngebut pun masih enak ya, nggak sampai bergoncang parah dan nggak berisik teman-teman. Cuman ada beberapa kereta yang
kelas campuran, ekonomi sama eksekutif, tapi masih bisa ngebut 120 km per jam. Bahkan keretanya premium, belum yang new generation seperti ini. Itu ada kereta api Malabar, Harina, Mutiara Selatan. Terus ada lagi kereta api kayak Baru Malam Selatan sama Jayabaya, tapi rangkaiannya sama seperti Bogowonto ini, new generation stainless steel, yang masih bisa melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Perjalanan kereta api Bogowonto tiba di stasiun Bumi Ayu ya teman-teman. Yang turun banyak banget. Penumpangnya Bogowonto yang turun Bumi Ayu banyak banget ya. Jadi emang kereta ini tuh cocok banget buat perjalanan yang tujuannya ke arah Jawa Tengah, Bumi Ayu, Purwokerto, Kebumen. Itu datangnya jamnya enak banget. Jam 22:52 menit kita tiba di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah ya teman-teman. Kita kayaknya awal banyak banget, tadi informasinya bakal berhenti sekitar 8 atau 9 menitan di sini. Karena awal ya, harusnya berangkat lagi 23:01. Ada kereta masuk kah? Ada musiknya di tepi Sungai Serayu. Salah satu stasiun yang masih mempertahankan instrumen musik kedatangan ya. Ketemu sama anak emas coy. Ketemu sama Taksaka Ori. Bogowonto ada bawa eksekutifnya Taksaka. Kita di sini bertemu sama kereta api Taksaka malam yang dari Jogja ke arah Jakarta Gambir ya, yang kelas luxury yang depan. Sepi banget. Udah mau malam juga, gelap. Taksaka Ori, Taksaka jadi-jadian. Tadi eksekutifnya Bogowonto pakai Taksaka ada 3 biji ya. Oke, kita berangkat dari stasiun Purwokerto. Biarkan nutup sendiri. Oh, Taksaka yo berangkat sekalian. Jam 00:18 kita tiba di stasiun Kutowinangun. Dari tadi saya udah ketiduran, ngantuk banget. Tadi udah berhenti di Kroya, terus di Gombong, di Kebumen juga ya, setelah Purwokerto.
Seperti lagi di stasiun Kuto Winangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini kereta api Bogowonto selain naik turun penumpang juga disusul sama kereta api Gajayana ya teman-teman. Sama-sama berangkat dari Jakarta, cuman keberangkatannya beda ya teman-teman. Kalau Bogowonto dari stasiun Pasar Senen, Gajayana berangkat dari stasiun Jakarta Gambir. Kalau nggak salah tuh berangkatnya sekitar 30 menitan ya dari Jakarta, dan kita disuruh minggir di stasiun Kuto Winangun disusul sama kereta api Gajayana teman-teman. Wah, ngebut banget. Ini seolah-olah Taksaka kena susul sama Gajayana ya. Di ferry Taksaka di Bogowonto. Jadi meskipun kita juga sebenarnya udah ngebut kecepatannya 110 km per jam karena berhentinya kayak lumayan banyak. Terus Gajayana itu kecepatannya lebih tinggi, ditambah berhentinya lebih minim. Jadi ya kita kena susul, disuruh minggir teman-teman. Meskipun jalurnya udah double track, bukan lagi ada persilangan, gantian jalurnya sama kereta lain yang dari arah berlawanan, tapi gantian jalurnya disuruh minggir, disusul dari kereta yang ada di belakangnya kita yang lebih ngebut. Tadi kencang banget di sini. Puncak kecepatannya kayak sampai 120 km per jam ya di lintas ini. Kalau 45 menit kita tiba di stasiun Kutoarjo teman-teman. Ini ketemu sama kereta termurah dari Solo, dari Jogja ke Jakarta ya, kereta api Bengawan. Sebuah perbedaan kasta ekonomi, paling atas paling bawah. Tiketnya goib selalu habis. Jalur 3 kereta api Bogowonto dengan tujuan akhir stasiun Lamongan siap diberangkatkan. Ternyata cuma sebentar mau berangkat lagi. Bengawan ini berangkatnya dari Jogja juga enak banget jamnya, malam sampai Jakarta pagi, makanya laris banget tiketnya. Selalu goib. Persiapan diberangkatkan dari jalur 1. Persiapan diberangkatkan dari jalur 1. Kereta api Bengawan dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen siap diberangkatkan. Bagi Anda penumpang kereta api Bengawan yang masih berada di luar kereta, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta. Dari Jakarta ke Jogja, kalau teman-teman mau naik kereta yang ekonomi new generation, itu banyak banget pilihannya teman-teman. Mau berangkat pagi ada, berangkat siang ada, berangkat sore ada, berangkat sore yang menjelang malam ada, berangkat malam ada, yang paling malam juga ada. Apalagi musim lebaran ini ada banyak kereta-kereta juga yang tambahan ya. Tapi untuk yang tambahan yang pakai new generation kayaknya cuma satu sekarang ini. Jadi kalau mau berangkat pagi dari Jakarta menuju Jogja, itu ada kereta api Fajar Utama Solo. Terus kalau agak siang nggak ada sih, semuanya masih premium. Ada lagi mungkin udah menjelang jam-jam 11, itu ada Gaya Baru Malam Selatan. Terus ada kereta api Progo. Terus yang siang lagi ada kereta tambahan Pasar Senen Solo karena musim lebaran ya. Terus agak sore ada kereta api Bogowonto ini, bukan agak sore ya, udah malam menjelang malam. Udah sore menjelang malam, kereta api Bogowonto. Terus di belakang Bogowonto ada kereta api Mataram, dan yang paling malam ada kereta api Progo teman-teman. Mataram sama Progo tuh bisa dibilang primadona kereta keberangkatan malam yang cepat buat menuju ke Jogja ya, karena berangkatnya malam, nyampainya Jogja masih pagi, jam 5, jam 6. Jadi kalau berangkatnya siang, nyampe Jogjanya malam. Berangkatnya pagi dari Jakarta, nyampe Jogjanya siang, jam 12-an.
Jadi kalau mau langsung check out, jadi kalau mau langsung dari Jakarta sampai Jogja, turun kereta langsung check-in hotel, itu bisa naik kereta yang pagi. Kalau mau langsung ke Malioboro, jalan-jalan malam, itu bisa naik kereta yang berangkat siang. Kalau mau nyampe sana pagi, berangkatnya malam. Nah, jamnya Bogowonto ini menurut saya tuh kayak nanggung ya. Kalau misalkan kita wisata ke Jogja itu, sampai Jogjanya jam setengah 2 dini hari, jam 2 dini hari. Mau ngapain coba? Kalau mungkin buat pas lagi puasa kayak gini, ya bisa lah ya, sambil langsung nyari sahur gitu kan, buat makan sahur. Kalau pas hari-hari biasa mau liburan gitu, jam 2 pagi, jam 2 dini hari, ngapain? Kebanyakan orang-orang yang naik Bogowonto terus di stasiun masih pada di dalam, tidur dulu kayaknya. Apalagi di stasiun Tugu Yogyakarta tuh biasanya di sofa-sofa yang coklat itu dipakai buat nginep dulu, tidur dulu, nunggu sampai pagi ya. Jadi berangkatnya sebenarnya enak. Tapi kalau untuk sampai Jogja ini, jamnya Bogowonto ini kayak kurang enak untuk kereta New Generation-nya ya. Karena jam nyampenya itu dini hari. Soalnya kalau emang tujuannya ke arah Purwokerto, Kroya, Kebumen, itu emang jamnya enak banget. Jadi opsinya untuk kereta-kereta New Generation dari Jakarta menuju Jogja atau Jogja menuju Jakarta itu banyak banget. Karena emang jalur sini itu rute panas dan kayaknya wajib dikasih kereta-kereta spek rata kanan New Generation yang stainless steel ya teman-teman. Oh, tadi mode malam enak-enak. Tiba-tiba lampunya udah dinyalain terang banget. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta, berhentian di kota Jogja. Disuruh bangun penumpangnya. Jam 1 lebih 40 menit perjalanan kereta api Bogowonto tiba di stasiun Yogyakarta. Jadi kalau naik Bogowonto ini teman-teman bisa turun di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Meskipun tujuan akhirnya di stasiun Lempuyangan. Ada beberapa kereta yang tujuannya ke Lempuyangan, di sini tuh nggak berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan Bogowonto ini jadi salah satu kereta yang berhenti di 2 stasiun sekaligus di kota Jogja. Kalau mau deket sama hotel sama Malioboro, turunnya di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kalau teman-teman masih nunggu pagi, mending turun di sini juga karena ada kursi sofa di sebelah ruang tunggu yang tengah ya. Itu biasanya pada tunggu buat tidur-tidur dulu. Udah berangkat lagi kita. Nah, itu ada sofa warna coklat-coklat tuh, biasanya dipakai buat tidur dulu nunggu kereta. Nunggu sampai pagi ya setelah turun dari kereta. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tinggal beberapa biji doang ya orangnya dari 72 penumpang yang turun Lempuyangan. Ya kalau yang di Jogja tuh kalau berhenti di stasiun Tugu, pada milihnya ya turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Tepat waktu jam 1 lebih 47 menit kita tiba di tujuan akhir kereta api Bogowonto di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Deket banget sebenarnya dari Jogja ke Lempuyangan. Masih ramai ya yang turun kalau yang dari depan. Hampir jam 2 dini hari ya teman-teman. Ini banyak barang kereta parcel ditaruh sini nih. Buset, sampai depan sana dong. Ada kucing. Ini baru bongkar pasang penumpang parcel. Sampai depan sana loh. Peronnya diisi parcel semua. Alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih sekitar 7 jam perjalanan dari Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, kita tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Lempuyangan, Jogja, tepat waktu jam 1 lebih 47 menit. Jadi itu tadi perjalanan naik kereta api Bogowonto, salah satu kereta ekonomi New Generation, kereta campuran yang bawa kelas eksekutif juga, yang teman-teman bisa pilih kalau misalkan teman-teman pengen berangkatnya agak malam, sampai sininya masih pagi dini hari, bisa turun di stasiun Tugu Yogyakarta ataupun di stasiun Lempuyangan.
Yogyakarta. Oke, semoga videonya menghibur dan memberikan informasi terkait perjalanan kereta api Bogowonto. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari kota Yogyakarta.